Om Swastiastu, rahajang semeng alit-alit sareng sami, punapi gatra rahinane mangken. Dumogi alit-alit sareng sami, kenak-kenak ring jero nggih. Nah, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat di rumah, ya. Sebelum kita memulai berbagai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar, ya. Miss Utami akan contohkan, anak-anak ikuti dengan baik di rumah ya. Ayo kita mulai berdoa. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Thanks God, we will start our lesson now. Please help us to study well. Please help us to be a good student. And bless our teacher to assist us patiently. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody. How are you? Just fine. Sekarang kita akan menyebutkan yel-yel, WB School dan juga anak PAUD. Ya, anak-anak sudah siap di rumah? Nah, ikuti ya. 1, 2, 3. WB School, yes, yes, yes. WB School, go, go, go. WB School, grabs the future. Yeay. Yang kedua adalah yel-yel anak PAUD. Nah, anak PAUD, ayo ikuti Miss di rumah ya. Anak PAUD sehat, cerdas, ceria. Yeay, good job. Anak-anak, pada tema tumbuhan kali ini, Miss mau mengajak anak-anak belajar tentang umbi-umbian, ya, yaitu jenis-jenis umbi. Nah, apa ya umbi itu? Anak-anak, umbi adalah bagian tumbuhan yang mengalami perubahan bentuk atau perubahan ukuran. Ya, misalnya nih yang mengalami perubahan yaitu akar atau batangnya. Dia berubah menjadi besar ya. Jadi anak-anak, umbi itu dia tumbuh di dalam tanah atau di bawah tanah ya. Kalau mau melihat umbi harus dicabut dulu tanamannya, baru bisa dilihat ya. Jadi jenis-jenis umbi itu ada banyak sekali. Ada yang namanya umbi akar, ada yang namanya umbi lapis, ada juga yang namanya umbi batang. Nah, kita cari tahu yuk, umbi akar itu apa saja ya contohnya? Nah, anak-anak lihat nih di sampingnya Miss. Umbi akar itu contohnya adalah wortel. Jadi, wortel adalah akar yang berubah ukuran dan bentuk jadi besar. Ya, selanjutnya contoh yang lain selain wortel adalah lobak. Ya, nah jadi lobak sama wortel itu mirip ya anak-anak. Tapi warnanya berbeda dan juga rasanya ya. Selanjutnya contoh umbi akar yang lain adalah bengkuang. Ya, anak-anak pernah lihat bengkuang? Iya, jadi diperhatikan ya contoh-contoh umbi akar. Selanjutnya yaitu ada jenis umbi lapis. Ya, kenapa dibilang umbi lapis ya? Karena coba deh kalau misalnya ini contohnya bawang, anak-anak iris. Pasti terlihat ada lapisan yang paling atas,
di bawahnya ada lagi, di bawahnya ada lagi. Makanya dia disebut umbi lapis ya. Nah, contoh selain bawang merah ada bawang putih ya, berlapis-lapis juga di dalamnya, tapi dia besar-besar ya. Lagi selanjutnya adalah bawang bombay ya. Oke, itu dia contoh jenis-jenis umbi lapis. Sekarang kita cari tahu contoh dari umbi batang. Nah, coba lihat nih. Anak-anak tahu tidak ini gambar apa? Iya, ini adalah ubi jalar ya. Nah, ubi jalar. Selanjutnya contoh yang lain ada kentang ya. Kentang, anak-anak pasti suka di rumah makan kentang ya. Jadi kentang ini dia adalah umbi batang. Lagi, ini ada talas ya. Oh, enak nih kalau dijadikan makanan ya. Nah, itu dia anak-anak contoh dari jenis-jenis umbi. Umbi akar, umbi lapis, dan umbi batang. Bagaimana? Sudah dengarkan tadi penjelasannya Miss tentang jenis-jenis umbi? Nah, sekarang Miss mau mengajak nih anak-anak untuk latihan ya. Coba anak-anak lihat gambar yang akan Miss tunjukkan. Dan anak-anak sebutkan di rumah ya, apa nama gambar yang Miss tunjukkan? Sudah siap? Oke, yang pertama, ini gambar apa? Oke, selanjutnya yang ini namanya umbi apa? Oke, lagi. Yang ini. Wah, gampang nih. Apa namanya ini? Oke, selanjutnya ini. Apa ya namanya? Coba tebak di rumah. Oke. Bagaimana? Berhasil tidak menebak gambarnya tadi? Nah, kalau belum, belajar lagi ya. Kalau sudah, hebat sekali. Nah, kita lanjutkan dengan latihan yang kedua ya. Coba anak-anak di rumah ambil pensil, penghapus, dan juga lembar kerja berikut ini. Nah, di sini sudah ada gambar beberapa jenis pohon dan hasilnya yang bisa kita panen dari pohon itu. Nah, misalnya nih ada contohnya. Nah, ada pohon pisang ya. Pohon pisang setelah dia kita rawat dan tumbuh besar, dia akan menghasilkan buah pisang ya. Jadi anak-anak lihat dulu pohonnya, baru anak-anak lihat hasilnya yang ada di dalam kotak ini. Seperti yang Miss bilang tadi, pohon pisang akan menghasilkan buah pisang. Lalu ditarik garisnya ya. Nah, anak-anak di rumah boleh dibantu oleh papa dan mamanya dalam membacakan nama-nama pohon dan hasilnya tadi ya. Oke anak-anak, itu dia kegiatan kita hari ini. Nah, Miss mau kasih tahu nih sama anak-anak. Sama seperti pohon, apa yang kita tanam, itulah hasilnya yang akan kita petik. Jadi anak-anak di rumah selalu berbuat kebaikan ya terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Supaya kebaikan itu akan kembali kepada kita suatu hari nanti. Oke? Alit-alit sareng sami, amunike manten dumun pepelajahan rahinane mangkin, nggih. Dumugi alit-alit seneng belajar ring jero sowang-sowang. Nah, anak-anak, itu dulu ya belajar kita hari ini. Semoga anak-anak senang belajarnya hari ini. Seperti biasa, setelah belajar, kita tutup dengan doa belajar. Ya, sudah siap di rumah? Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang rapi. Thanks God, our class has finished. We are going home now.
Please take us home safely. Bless our teacher and friends so that tomorrow we can meet again. Goodbye, goodbye, and see you. Goodbye.